Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cinta kasih. Cinta kasih, ya. Ini merupakan kisah yang sering kali dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Betul? Kita mendengar cerita-cerita tentang cinta kasih dari anak-anak sampai usia senja, Bapak Ibu. Betul? Kalau saya sering mendengar guru-guru cerita, anak-anak TK sudah mulai suka dengan temennya, itu kadang lucu, Bapak Ibu. Ya, ada satu anak TK yang namanya Visto itu suka ngasih permen sama temen ceweknya. Dibeliin, ditanyain, kamu mau permen apa? Begitu. Dan ini salah satu dari banyak kisah yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak. Kalau anak kecil aja sudah begitu, apalagi remaja. Ya, remaja hari ini gabung ibadah dengan kita. Pasti ada kisah-kisah lucu tentang cinta kasih di antara mereka, begitu loh. Ya, saya juga pernah dengar, bukan hanya di dalam kisah cinta kasih remaja, ya, di usia senja pun ada, Bapak. Saya pernah dengar cerita di panti jompo. Ada seorang kakek yang jatuh cinta sama nenek-nenek yang sudah di panti jompo. Ini merupakan kisah yang selalu hadir di tengah kehidupan kita. Bukan hanya mereka, ya, kita pun juga mengalami sendiri kan di dalam hidup kita. Bagaimana kita mencintai suami kita atau istri kita dengan begitu kuat sekali. Bagaimana kita ingin selalu berkorban dan melakukan apapun untuk orang yang kita cintai. Dan itu begitu indahnya di dalam kehidupan kita. Tetapi realitanya Bapak Ibu, kondisi cinta kasih yang indah itu juga dibarengin dengan kondisi-kondisi yang tidak indah di dalam kisah cinta dan kasih. Ada cerita tentang seorang ai-ai. Begitu mencintai suaminya, Bapak Ibu. Dia sangat percaya kepada suaminya. Suaminya bagi dia adalah segala-galanya. Sampai akhirnya suaminya meninggal. Dan apa yang terjadi? Rahasia perselingkuhannya kebongkar. AI ini sangat kecewa dan sedih sekali. Ini merupakan salah satu juga kisah cinta kasih di dunia yang tidak ideal yang kita temukan, dan masih begitu banyak lagi model cinta kasih yang seperti ini yang ada di dunia. Bapak Ibu bicara tentang cinta kasih. Cinta kasih pertama kali terjadi itu ada di Taman Eden. Ya, ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Ini adalah sebuah skenario cinta kasih yang begitu indah, yang diciptakan oleh Allah. Maka Alkitab mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Allah menciptakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan dengan Adam. Dan mereka menjalin cinta kasih yang begitu indah. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, begitu harmonis dan mesra sekali mereka mengisahkan hidup mereka di dalam cinta kasih di Taman Eden. Tetapi Bapak Ibu, apa yang menjadikan cinta kasih ini hancur? Sebuah ketidaktaatan. Ya. Ketidaktaatan inilah yang kemudian menghancurkan cinta kasih. Sampai hari ini ketidaktaatan itu pun masih menghancurkan cinta kasih yang ideal, yang seharusnya Tuhan ciptakan, Bapak Ibu. Ketidaktaatan inilah yang kemudian menjadikan Adam menyalahkan istrinya Hawa. Ada konflik
terjadi di sini. Ada keegoisan muncul di dalam cinta kasih ini. Saling menyalahkan. Hawa pun menyalahkan ular dan lain sebagainya. Mereka menjadi takut, ya. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sebuah konflik besar terjadi ketika sebuah ketidaktaatan itu hadir di tengah-tengah cinta kasih. Skenario pertama yang diciptakan oleh Allah dihancurkan oleh sebuah ketidaktaatan. Maka Allah rindu untuk mengembalikan cinta kasih itu kepada porsi yang semula. Dia bentuk kembali, dia cipta kembali. Tak putus asa dan dengan cinta dia bentuk kembali, dia cipta kembali. Bejana baru, mulia, berharga. Dengan berbagai cara Allah rindu agar cinta kasih yang telah dibangun, yang rusak itu kembali ke posisi semula. Nah, saya ingin mengajak kita masuk skenario berikutnya, yaitu cinta kasih yang begitu indah di dalam momen Natal. Cinta kasih siapa? Yusuf dan Maria. Ya, Yusuf dan Maria. Bapak Ibu, Yusuf dan Maria ini adalah seorang pria dan wanita yang sedang bertunangan, yang sedang menjalin cinta kasih di dalam kehidupan mereka. Dalam tradisi Yahudi, ya, orang yang bertunangan itu sudah bisa disebut sebagai suami istri. Makanya di sini dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan siapa? Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, pertunangan di dalam tradisi Yahudi itu ada pertunangan yang terjadi waktu dua orang yang dipertunangkan itu masih kecil. Mereka belum bisa disebut suami istri. Tetapi ini jenis pertunangan kedua biasanya dilakukan 1 tahun sebelum pernikahan, Bapak Ibu. Mereka sudah bertunangan dan diikat dan boleh dikatakan sebagai suami istri, tetapi mereka tidak boleh melakukan hubungan selayaknya suami istri. Ya, sampai akhirnya mereka melangsungkan sebuah pernikahan. Menarik kalau kita perhatikan Bapak Ibu, orang yang 1 tahun lagi akan menikah, membangun cinta kasih mereka menghadapi sebuah tantangan yang tidak mudah di sini. Ya, dikatakan ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Coba kalau kita hidup di dunia sekarang, menemukan orang hamil di luar pernikahan, apa yang menjadi pandangan kita? Sangat sedih pasti Maria menghadapi hal ini. Takut, bingung dan lain sebagainya. Kita nggak akan bisa memahami bagaimana Maria akan menjelaskan kondisi kehamilannya kepada Yusuf tunangannya. Yusuf, aku hamil. Coba bayangkan, kita belum suami istri dalam tanda petik dan kamu hamil. Konflik terjadi di sini. Ada sebuah konflik. Maka tidak salah kalau kita mendapati Yusuf pun sangat bingung dan ketakutan di situ. Di dalam kebaikan hatinya,
Yang dikatakan di dalam Alkitab, Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, supaya Maria tidak dirajang dengan batu karena dia sedang hamil dalam tanda petik di luar pernikahan atau di luar nalar manusia secara normal begitu. Nah, Bapak Ibu, Yusuf adalah seorang yang tulus hati dikatakan di dalam Alkitab. Dia tentu adalah seorang yang tidak gegabah di dalam mengambil keputusan besar. Dia taat kepada firman Tuhan. Ia taat secara langsung dan tidak menunda. Maka ketika pada malam hari Yusuf bergumul dengan konflik yang ada di dalam batinnya, konflik yang ada di dalam dirinya dengan Maria, tentu ini bukanlah konflik yang kecil Bapak Ibu. Dia bermimpi dan Allah Roh Kudus menemui dia di dalam mimpi dan mengatakan bahwa dia harus mengambil Maria sebagai istrinya. Dan apa yang dilakukan Yusuf setelah itu? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Wow, ini sesuatu yang tidak mudah. Dia taat, ya. Kalau kita lihat skenario awal di dalam penciptaan manusia, kehancuran cinta kasih di antara mereka adalah ketidaktaatan. Tetapi Allah menyatakan skenario yang lain yang kita baca pada kesempatan hari ini. Sebuah ketaatan di dalam cinta kasih itulah yang kemudian membangunkan cinta kasih itu kembali seperti skenario awal yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, untuk membawa dan melahirkan seorang juru selamat, mereka harus melakukan sebuah ketaatan di hadapan Allah. Dan sebuah ketaatan bukanlah hal yang sangat mudah. Ada hal yang akan dikorbankan, ya. Bahkan seringkali ketaatan itu bisa berujung kepada sebuah kematian Bapak Ibu. Seperti yang Maria alami ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Dia pasti paham benar. Kalau dia hamil di luar nikah, dia akan dirajang oleh batu dan akhirnya dia akan mati. Resiko besar dia siap tanggung. Di usianya yang mungkin masih remaja, dia tahu persis arti sebuah ketaatan itu, kemana ketaatan akan membawa dia. Yang pasti sebuah eksekusi mati akan dia terima di dalam kehidupannya. Tetapi ketaatan yang demikianlah justru adalah sebuah ketaatan di dalam pusat kehendak Allah Bapak Ibu. Ya. Dengan kata lain, sesungguhnya ketaatan di dalam kita berada di dalam pusat kehendak Allah itu bukan berarti sebuah ketaatan yang tanpa ada masalah. Ya. Semuanya akan mudah, tidak. Justru Alkitab mengkondisikan sebuah ketaatan di dalam pusat kehendak Allah itu menanggung resiko yang cukup besar. Dan semua kita pun harus melihat dari cara pandang ini Bapak Ibu. Kita harus mampu melihat dari cara pandang bagaimana sebuah ketaatan itu bisa membawa kita kepada persoalan yang sulit. Tetapi di ending dari ketaatan itu adalah agenda ilahi yang dinyatakan. Bukan agenda kita. Bukan agenda kita, tetapi agenda ilahi. Maka
Kalau kita melihat skenario-skenario ini, puncak dari skenario ini adalah sebuah cinta kasih yang dinyatakan oleh pribadi Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang turun ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib bagi dirimu dan diriku. Ada sebuah penyelamatan, ya, menebus dari dosa, mengampuni dosa, membebaskan dari hukuman, membebaskan dari perhambaan dosa. Dan skenario terakhir inilah yang sungguh luar biasa ketika kita membaca bagian Alkitab ini. Kita akan menemukan bagaimana cinta kasih yang begitu besar dinyatakan Allah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan cinta kasih ini bukan terjadi dengan begitu gampangnya, bukan dengan begitu mudahnya, tidak juga begitu loh. Ada sebuah pergumulan di Getsemani yang Tuhan Yesus harus alami. Taman Eden, Taman Getsemani. Dua pergumulan, ketidaktaatan dan sebuah ketaatan oleh Yesus. Dia berdoa dengan berpeluh, dan peluhnya seperti tetes-tetes darah. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Jadi untuk mewujudkan sebuah cinta kasih kembali kepada porsinya, Allah harus turun ke dalam dunia, melewati sebuah ketaatan yang cukup berat dan tidak mudah itu, dan harus mati di atas kayu salib bagi dirimu dan diriku. Ada konflik-konflik yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Ini semua terjadi. Dan kalau saat hari ini kita merayakan Natal, menikmati cinta kasih, harusnya kita disadarkan bahwa ada pribadi yang telah menyelamatkan setiap kita manusia berdosa, sehingga kita pun dapat menikmati cinta kasih yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran apa yang kita dapat? Hanya kasih yang dapat meredam konflik. Hanya kasih yang dapat meredam konflik. Ketaatan adalah jalan menuju cinta kasih kita terhadap Tuhan dan sesama, ya. Skenario Taman Eden, ketidaktaatan manusia terjadi di sana. Skenario Taman Getsemani, sebuah ketaatan Kristus dinyatakan di sana. Hanya kasih yang dapat meredam konflik. Ketaatan adalah jalan menuju cinta kasih kita terhadap Tuhan dan sesama. Ketaatan, Bapak Ibu, jalan menuju cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang preman, ya. Kita mah orang baik-baik, ya, bukan kayak preman itu. Preman kan biasanya malakin orang, begitu kan. Dia sukanya mintain uang, memeras orang. Itu kan perbuatan yang tidak baik. Suatu ketika sang preman ini ke gereja, Bapak Ibu, dan dia mendengar berita bahwa Kristus telah mati bagi dia, dan itu sangat menyentuh sekali hatinya, sehingga dia akhirnya mulai menyadari keberdosaan hidupnya di hadapan Tuhan, dan dia berkomitmen untuk hidup baik, bukan menjadi preman lagi. Nah,
Sang kepala preman mendengar, bos, tahu nggak si A itu, si preman kita yang garang itu, yang jadi tangan kanan kita, sekarang nggak mau lagi malakin orang, bos, katanya. Sekarang dia hari-harinya di gereja, bos. Kemarin saya lewat gereja A itu dia ada di situ, bos. Padahal dia tatonya di mana-mana, wajahnya garang begitu kan. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, akhirnya sang bos preman ini datang ke preman ini. Lo ngapain jadi orang sok suci ke gereja, kata si bos. Hah? Lo gak mau lagi hidup kayak kita menjadi preman gitu. Terus dia bilang, bos, saya mau hidup baik. Lu sok suci dan lain sebagainya, kata bosnya kan. Istilahnya menghina dia, membuli dia. Kamu mau jadi orang Kristen, orang yang baik-baik dan suci itu? Bosnya dengan garangnya bertanya kepada dia, kamu tahu nggak Yesus itu siapa? Dia lahir di mana dan lain sebagainya. Dipertanyakan seputar pengetahuan kekristenan. Sang preman ini menundukkan kepala, dia malu karena dia nggak tahu semuanya itu, gitu. Nah, akhirnya sang preman itu menjawab, bos, saya memang tidak tahu Yesus lahir di mana, ya kan? Dan hal-hal seputar kekristenan. Tetapi sejak saya tahu Yesus mati buat saya, manusia berdosa, saya tidak pernah lagi mukulin istri saya di rumah. Saya tidak pernah lagi mau untuk merampokin orang-orang. Dan saya mau memakai hidup saya menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sebuah kisah yang saya ceritakan kepada Bapak Ibu, seorang preman yang notabene hidup dengan penuh ketidaktaatan kepada Tuhan, ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, hidupnya dirubah oleh Tuhan dan dia menjadi seorang yang taat. Bapak Ibu, tidak ada kunci lain untuk kita menuju jalan cinta kasih selain jalan apa? Ketaatan. Ya, selain jalan ketaatan. Bagi kita yang sudah menikah, suami istri, perhatikan baik-baik. Sebuah ketaatan di hadapan Tuhan diperlukan untuk kita menjalin hubungan suami istri di dalam kehidupan kita. Istri yang tunduk kepada suami, suami yang mengasihi istri, itu adalah bukti dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itulah jalan cinta kasih yang bisa kita teladankan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Sebagai seorang anak, kita tentu dituntut untuk selalu taat kepada orang tua kita. Orang tua kita menghendaki supaya kita dengar-dengaran akan apa yang diperintahkan oleh mereka di dalam kehidupan kita, gitu. Dan saya yakin dan percaya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidupnya tidak baik dan tidak benar. Banyak orang tua rindu agar kehidupan anak-anaknya berhasil. Dan kita sebagai orang tua pun yang telah melewati jalan kehidupan sampai tua seperti ini, pasti kita mengalami kegagalan, kesalahan di masa lalu yang sebagai orang tua kita tidak ingin kalau itu terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita. Maka seringkali saya sampaikan kepada anak-anak saya, ayo kurangin minum manis. Itu hal yang sederhana. Tapi namanya anak kecil suka sekali dengan minuman makanan manis dan lain sebagainya. Mereka kadang berontak begitu. Ada hal lain yang mungkin anak-anak tidak pahami, anak-anak remaja, ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu yang mungkin kita nggak suka. Tetapi itu adalah pengalaman yang pernah dialami oleh orang tua sehingga dia memberikan nasihat dan perintah supaya kita menjadi anak yang baik dan benar. Kelak kita menjadi orang yang lebih baik daripada orang tua kita. Ya. Dan siapapun kita yang ada di tempat ini, ya.
kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Allah untuk menuju jalan cinta kasih, dia harus melewati sebuah ketaatan. Semua kita yang ada di tempat ini harus melakukan dan melewati jalan yang sama, yaitu jalan ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah itu mudah? Tentu jalannya tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi ketika kita berkata, ya Tuhan, aku mau taat apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, maka kasih itulah yang akan meredam segala konflik di dalam kehidupan kita. Dan ketaatan itulah yang akan membawa kita menuju cinta kasih kita terhadap Allah dan sesama. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan ini. Mari kita berdoa.